杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。 Ketika beberapa orang bergerak maju berdampingan, Uji menarik ke belakang mereka, baik disengaja maupun tidak. Diam-diam mengamati medan tempat ini dan budidaya 5 orang di depannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia takut. Dia tidak tahu di mana tempat ini. Kelima orang itu semuanya berada di alam suci. Wanita cantik yang paling kuat seharusnya hanya memiliki tingkat kultivasi orang suci tingkat kedua yang dia bawa saat dia sedang marah tadi. Tapi itu tidak kalah dengan tekanan yang Shirley berikan pada dirinya sendiri. Uji bahkan curiga wanita ini tidak lebih buruk dari Shirley. 4 lainnya semuanya berada pada tingkat kesucian pertama. Wanita cantik kedua dan lelaki tua seharusnya telah mencapai tingkat ekstrim dari tingkat pertama. Baik kekuatan maupun aura di dalam tubuhnya jauh lebih kental daripada miliknya. Jika dia benar-benar ingin melawan salah satu dari mereka, Uji memperkirakan dia hanya perlu melarikan diri. 2 orang yang tersisa seharusnya baru saja menerobos dan dikonfirmasi oleh percakapan Yangke dan mereka tadi. Tetapi kebetulan 2 penguasa alam suci yang baru saja merobos, Uji merasa bahwa mereka tidak lebih rendah darinya. Entah kenapa, Uji merasakan tekanan dari mereka. Siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka begitu aneh? Selain itu, nama Yangke juga membuat Uji sangat prihatin. Sekarang, pikirannya penuh keraguan, tetapi Uji tahu bahwa keheningan itu emas dan mengikuti kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, rombongan kembali ke Kastil Mogu. Dari kejauhan, Yangke melihat banyak anggota klan iblis kuno berdiri di depan kastil dan melihat ke arah sini. Di tengah kerumunan, seorang gadis melambai dan penuh semangat dan berteriak, "Yangke! Yangke!" Mengikuti suaranya, dia lihat ke arahnya. Kemudian Yangke tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk menyapa. Bagaimanapun gadis bernama Guan inilah yang telah merawatnya sejak pertama kali ditangkap. Dia juga pelayan pribadi Lirong. Gadis kecil ini terlalu lancang. Lirong mengumpat dengan gigi terkatup. Dia berkata kepada Yangke, "Tuanku tidak perlu memperhatikannya. Ketika kita kembali, saya akan memberinya pelajaran dan memberitahu dia perbedaan antara superioritas dan inferioritas." Mendengar itu, Yangke tersenyum pahit. "Tidak harus seperti ini, dan Anda harus lebih santai. Jangan berteriak tentang tuan satu demi satu, karena saya merasa sangat tidak nyaman." "Lalu, saya harus memanggil Anda apa?" Lirong terkejut. "Anda pertama kali memanggil saya apa?" kata Yangke perlahan. Mendengar itu, ketiga komandan tua itu saling memandang, mengingat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Ketika Yangke ditangkap, mereka bertiga memanggilnya anak manusia. Manusia tercela, anak bau. Jadi beraninya mereka menyebutnya seperti itu sekarang. Setelah memasuki Kastil Mogu, Guan berlari dengan cepat, memberi hormat kepada beberapa komandan terlebih dahulu, lalu mengikuti Yangke dengan penuh semangat, dan mengobrol tanpa henti. Sepertinya dia belum berbicara sejak Yangke pergi. Lirong juga tertawa dan menggelengkan kepalanya. Melihat Yangke tidak menunjukkan ketidaksenangan, dia berhenti memarahi Guan. Setelah berbicara sebentar, dia tiba-tiba melihat ke arah Wuji dan bertanya, "Siapakah orang yang menjadikan manusia bukan manusia atau hantu? Mengapa Anda membawanya masuk?" Wajah Wuji menjadi gelap. Yangke menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memandang Lirong dan berkata, "Saya ingin menggunakan ruang rahasia bawah tanah untuk sementara waktu, dan saya akan keluar paling lama dalam 2 atau 3 hari. Tanyakan pada Wuji tentang situasi di luar, dan dia akan memberi Anda jawabannya." "Oke." Lirong dan yang lainnya tampak serius dan mengangguk cepat. "Hai Tuan Suci." Wuji buru-buru melangkah maju, menarik Yangke ke samping, terlihat tidak nyaman dan berbisik, "Saya di sini, tidak akan ada bahaya kan?" Yangke tertawa kaget.
Tidak, jangan khawatir. Tapi kenapa saya merasa orang-orang ini berasal dari klan iblis? Mereka adalah orang-orang klan iblis dan mereka bukan orang-orang klan iblis biasa. Yangke terkekeh dan menepuk bahu Wuji. Itu saja, kita tidak punya banyak waktu. Saya akan pergi dan sibuk dulu, dan Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Sambil berbicara, Yangke pergi. Wuji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lirong dan yang lainnya berhenti di tempatnya dan tidak mengikuti Yangke. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yangke, mereka semua menantikannya. Hanya dalam 2 atau 3 hari, sangkar yang telah memenjarakan klan iblis kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan hancur. Dan para anggota klan sekali lagi akan menginjakkan kaki di tanah yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan akan dapat melihat matahari, bulan, bintang, dan matahari di luar lagi. Sekarang, beberapa pemimpin klan iblis kuno memandang dan penuh semangat ke arah kiri Yangke. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Nona Li, ini waktunya memberitahu klan tentang berita menarik ini. Hua Mou berkata dengan suara yang dalam. Ya, Lirong mengangguk lembut. Sudah waktunya. Setelah mengatakan ini, dia memandang Wuji dengan matanya yang indah dan tersenyum lembut. Saya mendengar dari Tuan, nama Anda Wuji, kan? Ya. Ekspresi Wuji sedikit canggung dan gelisah. Sebelumnya, dia dan Yangke dikejar oleh jenderal iblis dari klan iblis, dan baru melarikan diri ke dunia kecil yang misterius. Sekarang yang berdiri di depannya adalah anggota klan iblis. Baginya, yang berada di alam suci, Wuji tidak bisa menahan perasaan sedih karena dia baru saja meninggalkan sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Untungnya, orang-orang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan hubungan mereka dengan Yangke tampaknya tidak dangkal. Karena Anda adalah sahabat Tuan, Anda bukan lagi orang luar. Silakan ikuti saya, kita perlu bertanya tentang situasi di luar. Lirong mengangguk ringan dan memimpin jalan menuju kastil. Tolong. Han Fei menyapa dengan ekspresi acuh tak acuh. Wuji memaksakan senyum dan harus mengikuti Lirong. Kebetulan dia juga memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada klan iblis yang kuat ini. Di ruang rahasia bawah tanah di kastil, Yangke duduk bersila dan tidak terburu-buru untuk segera mulai penyempurnaan pil suci. Sebaliknya, tahan nafas dan konsentrasi. Biarkan diri Anda menjadi tenang. Ruang rahasia ini digunakan olehnya saat pertama kali berlatih transformasi Dewa Iblis. Jadi dia sangat familiar dengannya setelah datang ke sini. Level alkimia miliknya saat ini seharusnya berada pada batas alkemis tingkat suci tingkat rendah. Hanya selangkah lagi dari alkemis tingkat menengah. Tapi itu tidak berarti mustahil untuk memurikan ramuan tingkat menengah tingkat suci. Dengan bantuan formasi spiritual dan cairan spiritual 10.000 obat, seharusnya tidak sulit untuk memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat suci. Sekarang, tubuh dan pikiran yang kosong, tanpa keinginan atau pikiran. Pemandangan yang dia alami terlintas di benak Yangke seperti pandangan sekilas. Pengalaman dan ilmu yang dia peroleh dari rahasia alkimia yang sebenarnya, serta kesulitan yang dia alami dan pencapaian yang dia raih sejak mempelajari alkimia. Kenangan yang tersebar ini diingat dengan sengaja oleh Yangke. Dan secara bertahap dihubungkan bersama, seolah-olah dia telah menjadi orang luar. Melihat dirinya yang lain yang secara bertahap tumbuh di jalur alkimia, dari pil tingkat fana, tingkat terendah, ke tingkat bumi, tingkat surga, tingkat misterius, tingkat roh, dan tingkat suci. Diri yang lain tumbuh dengan mantap dan pesat dalam alkimia dalam waktu yang sangat singkat. Pil dengan energi spiritual yang kuat dimurnikan satu demi satu. Setiap pil tampak seperti kehidupan baru penuh vitalitas. Akhirnya, dia berkembang hingga dia bisa dengan mudah memurnikan ramuan tingkat suci tingkat rendah. Yangke tiba-tiba membuka matanya. Keyakinan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa menyempurnakan pil tingkat menengah tingkat suci dalam kondisi saat ini akan berhasil.
Berbagai ramuan dan ramuan spiritual tingkat suci tingkat spiritual yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun dikeluarkan dan ditempatkan di depannya dengan tertib. Kemudian, dia melepaskan pikiran spiritualnya dan bergegas ke tungku alkimia kecilnya. Di dalam tungku alkimia, dia mengukir formasi spiritual yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Dengan satu tangan mencubit bahan obat, diikuti semburan cahaya keemasan. Energi sejati terkondensasi di tangan, seperti matahari kecil yang membakar kotoran dalam bahan obat, dan mengembunkan cairan obat. Tidak lama kemudian, cairan obatnya kental, berwarna hijau dan menetes, serta tetesan air mata hijau memancarkan aura yang memikat. Kemudian tetesan obat ini dibungkus dengan esensi sejati, ditangguhkan di sebelah tungku alkimia, dan jangke mengambil bahan obat lain. Ikuti aturan yang sama. Setelah beberapa saat, formasi spiritual di tungku alkimia juga selesai. Dan bahan obat dipadatkan secara membabi buta, dan semuanya dimasukkan dengan tertib. Di depan mata Yangke, hanya 2 alkimia yang tersisa. Hanya bahan obat di depannya yang tersisa, dan untuk sementara dia melupakan efek ramuan suci yang dimurnikannya. Tidak ada tekanan pada tubuh dan pikirannya, dan semua tindakannya dilakukan dengan santai dan lancar. Di ruang rahasia bawah tanah, aroma obat memenuhi udara. Di sebuah istana di Kastil Mogu, 5 pemimpin klan iblis kuno tampak serius. Setelah mengetahui apa yang terjadi secara detail dari Wuji, mereka mengerti mengapa Yangke bergegas untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, waktu tidak menunggu siapapun, dan dia melakukan ini karena dia terpaksa melakukannya. Shirley seharusnya menemukan pembawa peti mati. Jika prediksi ibu benar, dia seharusnya bertarung dengan pembawa peti mati sekarang, kata Wuji sambil melihat ekspresi kelima orang itu. Jenderal iblis bernama Shirley itu memiliki kultivasi untuk mencapai alam suci tingkat ketiga, kan? Alis Lirong mengembun menjadi garis tipis, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Ya, dia adalah salah satu master terbaik di dunia. 4 jenderal iblis utama dari klan iblis semuanya memiliki tingkat kultivasi ini. Nona Lee, sebelum kematian budak peti mati senior, dia seharusnya hanya berada di tingkat kesucian kedua. Terlebih lagi, tubuhnya telah membusuk selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan lama melawan jenderal iblis. Wajah Han Fei penuh amarah, berharap dia bisa melakukannya sekarang. Dia bergegas keluar untuk membantu budak peti mati senior. Budak peti mati senior seharusnya bukan lawan wanita itu. Tapi selama wanita itu masih ingin mengetahui petunjuk tentang Dewa Iblis Besar, dia tidak akan membunuhnya. Jadi jangan khawatir untuk saat ini. Kita hanya perlu menunggu selama 2 atau 3 hari sebelum kita dapat mengambil tindakan. Lirong berkata dengan lembut, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Tetapi menurut Tuan, wanita itu secara tidak sengaja memperoleh sebagian darah emas iblis sejak lama, dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Saya harap dia tidak menggunakan kekuatan magis iblis apapun. Jika tidak, itu akan merepotkan. Kekuatan magis iblis? Mata Wuji menyipit. Ekspresinya terus berubah, dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Apa yang Anda bicarakan? Bukankah itu iblis besar yang legendaris? Itu adalah Dewa Iblis Agung. Huamo mengangguk dengan serius. Sudut mulut Wuji bergerak-gerak dan dia tidak berani bertanya lagi. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Iblis Besar dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan sesuka hati. Saat beberapa orang sedang berbicara, tiba-tiba ada suasana kacau di luar dan seiring dengan suara klik, seluruh dunia misterius tampak bergetar. Wajah cantik Lirong menjadi dingin. Huamo berdiri dari kursi dan saat berikutnya dia berada di luar, menatap ke langit. Bahkan orang-orang lainnya juga bergegas keluar. Ini sudah dimulai. Lirong berkata pelan. Seharusnya Jenderal Iblis itu melawan budak peti mati senior sehingga mempengaruhi dunia kita. Jika dia berani menyerang budak peti mati senior, saya akan membuatnya terlihat bagus saat saya keluar. Han Fei mendengus dingin.
Wuji tiba-tiba teringat bahwa dia dan Yang Ke masuk ke sini melalui peti darah di belakang pembawa peti mati, dan tidak bisa tidak khawatir. Jika budak peti mati senior dikalahkan dan peti mati darah di belakangnya dihancurkan, apa yang akan terjadi di sini? Lirong meliriknya, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dunia kecil misterius ini diciptakan oleh Dewa Iblis besar dengan kekuatan supernaturalnya yang besar, dan disegel di dalam peti mati. Jika peti darah dihancurkan, tempatnya akan menjadi kita di sini akan diasingkan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dan kita tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Wajah Wuji menjadi pucat, dan dia bergumam. Saya harap budak peti mati senior bisa bertahan lebih lama. Meskipun semua orang yang hadir dan para pemimpin klan iblis kuno sedikit khawatir, mereka bukannya tidak sabar. Sebaliknya mereka paling cemas dengan sihir eksternal. Para komandan jelas memiliki kepercayaan pada budak peti mati senior, dan mereka bahkan lebih yakin bahwa Shirley tidak akan menghancurkan peti darah itu dengan gegabah. Jika dia masih ingin mengetahui rahasia Dewa Iblis besar, namun perubahan di dunia misterius kecil menyebabkan kepanikan di antara orang-orang klan iblis kuno. Ketiga komandan Huamo, Yinya, dan Huejian harus pergi untuk menghibur mereka, dan mereka diperintahkan oleh Lirong untuk menyebarkan berita bahwa Yang Ke sedang menyempurnakan pil suci untuk keluar dari dunia misterius kecil, yang membuat para anggota klan iblis kuno tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mereka semua menantikannya dengan penuh harapan. 1 hari telah berlalu, 2 hari telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, dunia Xiaoxun menjadi semakin tidak stabil. 2 hari kemudian, dunia Xiaoxun yang terkejut tiba-tiba menjadi tenang. Setelah menyadari perubahan ini, ekspresi Lirong dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka tahu bahwa ini akan terjadi. Baik budak peti mati senior mengalahkan Jenderal Iblis, atau budak peti mati senior dikalahkan oleh Jenderal Iblis. Namun yang terakhir lebih mungkin terjadi. Lagi pula, lawan senior budak peti mati adalah ahli top yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga. Bagaimanapun, budak peti mati senior telah menjaga dunia kecil misterius ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tak seorang pun dari anggota klan iblis kuno yang tinggal di sini pernah melihatnya atau mengetahui seperti apa rupanya. Semua orang menghormatinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Justru karena dia keluar setiap 10 tahun untuk mencari kandidat yang bisa menyelamatkan mereka, dan akhirnya menemukan Yang Ke, sehingga memungkinkan Lirong dan yang lainnya melihat harapan hari ini. Tapi sekarang, klan iblis kuno akan melarikan diri dari masalah, tetapi budak peti mati senior telah menghadapi musuh yang kuat, yang membuat Lirong dan yang lainnya lebih cemas daripada siapapun. Dan mereka tidak sabar untuk pergi dari sini, dan keluar untuk melihat caranya budak peti mati senior sedang melawan musuh. Tetapi jika Yang Ke tidak menyempurnakan pil suci, mereka tidak akan bisa keluar dari masalah, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan meskipun mereka sedang cemas. Pada saat ini, energi langit dan bumi di dunia Xiaoxuan sekali lagi kacau, berkumpul dalam satu arah dari segala arah, yang membuat ekspresi semua orang terkejut, dan saat merasakannya, mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka memperhatikan bahwa tempat berkumpulnya energi spiritual adalah ruang rahasia bawah tanah yang digunakan oleh Yang Ke untuk membuat alkimia. Samar-samar aroma segar obat mujarab tercium dari sana. Saat mendongak, mereka merasa sedikit gugup. Setelah beberapa saat, energi dunia menjadi stabil. Kemudian sesosok muncul di sana. Sesaat, semua orang merasakan mata mereka kabur dan Yang Ke muncul di depan mereka. Yang mulia, Lirong berseru, suaranya sedikit bergetar. Yang Ke menyeringai dan mengulurkan tangannya. Saya telah memenuhi kepercayaan Anda dan pemurnian berhasil. Di tangannya ada pil berwarna kuning tanah seukuran mata naga, memancarkan cahaya yang pekat. Segera beberapa pasang mata menatap ramuan suci dan ada air mata di sudut mata Huamo. Tapi, cara menggunakan benda ini terserah pada Anda. Yang Ke merutkan kening dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan pil suci kepada Lirong.
karena hanya ada satu pil suci, tetapi klan iblis kuno memiliki ribuan orang. Yangke benar-benar tidak tahu bagaimana mendistribusikan keampuhan pil suci ini. Han Fei dan saya akan menangani masalah ini. Lirong memegang ramuan suci dan erat, saling memandang dengan Han Fei, dan terbang menuju titik tertinggi Kastil Mogu. Kami juga akan mengumpulkan semua anggota klan, kata Huamo. Serta Yin Ya dan Sui Ji segera pergi. Yangke mendongak dan melihat Lirong dan Han Fei sepertinya sedang mengatur sesuatu di titik tertinggi Kastil Iblis. Kemudian, fluktuasi energi halus memancar dari sana. Di bawah panggilan Huamo dan Yin Ya dan Sui Ji, anggota klan Iblis kuno juga berkumpul ke arah itu. Di puncak Kastil Iblis, Lirong dan Han Fei sibuk membuat pengaturan, dan Huamo, Yin Ya, dan Sui Ji juga mengatur agar anggota klan mereka berkumpul bersama. Adapun Yangke, dia juga memulihkan dirinya sambil menonton, dan ekspresi wajah Wuji berubah saat dia berdiri di sampingnya. Tampak seperti dia ragu untuk berbicara. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, Master Sekte Wu, tanyakan saja. Yangke terkekeh. Wuji merenung sejenak, mengepakkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, saya berani bertanya kepada Tuan Suci, apa hubungan Anda dengan iblis di sini? Jika saya mengatakannya bahwa mereka adalah bawahan saya, apakah Tuan Wu akan mempercayainya? Yangke memincingkan mata ke arah Wuji dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Wuji tampak serius dan menatap Yangke sejenak, lalu mengangguk setelah beberapa saat. Saya percaya. Bagaimanapun, dia tinggal di sini selama 2 hari, dan dari nama serta sikap para ahli alam suci pada Yangke, dia juga dapat menyimpulkan kebenaran dari beberapa hal. Sekarang, Yangke telah mengakuinya sendiri, jadi bagaimana mungkin Wuji tidak mempercayainya? Kenapa Tuan Suci memiliki sekelompok bawahan seperti itu? Mereka adalah anggota klan iblis. Ada apa dengan iblis? Yangke terkekeh. Sejak zaman kuno, manusia dan iblis tidak cocok. Wuji tertegun dan berkata tanpa basa-basi. Siapapun yang bisa berguna bagi saya, terlepas dari apakah dia iblis atau bukan, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kita semua adalah makhluk hidup di dunia yang sama. Apakah kita harus membedakan semua makhluk hidup? Mendengar itu, Wuji menatap Yangke dengan tatapan kosong. Pikirannya sedikit bingung untuk beberapa saat. Berbeda dengan Yangke, dia datang ke benua Tongsuan. Meskipun makhluk yang lahir dan besar di benua Tongsuan akan memiliki rasa penolakan dan ketidakpercayaan terhadap orang asing. Begitu pula Wuji. Dia diam-diam merasa bahwa bersama iblis ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang bahagia. Tapi Yangke terlihat sangat berpikiran terbuka, yang membuatnya sedikit tidak bisa diterima. Setelah memikirkan sebentar, dia berkata dengan suara yang dalam. Tetapi, Tuan Suci, pernahkah Anda berpikir bahwa jika apa yang terjadi di sini menyebar, Anda mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di wilayah ras manusia, dan bahkan Tanah Suci 9 Surga, dan Master Sekte Tianxiu akan agak terlibat. Yangke menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli apa yang dunia pikirkan. Bukan giliran orang lain untuk mendikte apa yang saya lakukan. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah bagi saya, datang saja dan atasi. Wuji menggeliat dan berkata dengan kagum. Tuan Suci memang orang yang luar biasa. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi. Tetapi, ada satu hal yang saya tidak begitu mengerti. Kelompok iblis ini cukup kuat dan ada 5 orang kuat yang telah masuki alam suci. Terlebih lagi, iblis selalu sangat mandiri, bahkan lebih kuat dari umat manusia kita. Dengan budidaya dan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menjadi bawahan Anda? Bagaimanapun, tidak ada iblis yang pernah menjadi bawahan manusia. Lebih baik iblis menderita penghinaan seperti itu daripada membiarkan mereka mati dengan bahagia. Namun Wuji melihat bahwa Lirong dan yang lainnya tidak hanya akan menghormati Yangke, tetapi juga bersedia mengabdi menjadi bawahannya. Karena saya adalah keturunan Dewa Iblis besar, kata Yangke sambil menyeringai. Ekspresi Wuji tiba-tiba berubah.
Dia tertawa dan berkata, "Tuan Suci, tolong berhenti bercanda." Namun Yang Ke tidak menjelaskan, tetapi hanya berkata, "Apa rencana masa depan Master Sekte Wu?" "Rencana?" Uci meletakkan kening. "Saya belum memikirkannya untuk saat ini. Mari kita lewati masa sulit ini dulu, baru kemudian membicarakannya. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia, semua yang telah saya lihat di beberapa hari terakhir tidak akan menyebabkannya." Mendengar itu, Yang Ke sedikit mengangguk. "Saya tahu seperti apa Master Sekte Wu, jadi Anda tidak perlu berjanji apapun kepada saya." Uci tidak berkata apa-apa lagi. Bersama Yang Ke, dia melihat ke arah ketinggian kastil iblis. Di sana, Li Rong dan Han Fei sepertinya telah selesai menyiapkan pengaturannya. Dia memegang pil suci yang baru saja disempurnakan oleh Yang Ke di tangannya. Dengan ekspresi saleh di wajahnya, dia perlahan menutup mata indahnya. Saat berikutnya, energi iblis yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan Han Fei. Kemudian sinar cemerlang bermekaran di bawah kaki kedua orang itu. Terlihat samar-samar adalah diagram formasi misterius. Dalam cahaya yang berkedip-kedip, pil suci di tangan Li Rong tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut tebal. Jatuh dari langit dan menutupi anggota klan iblis kuno yang berkumpul. Pada saat yang sama, anggota suku itu tidak berani mengabaikannya dan mulai menggunakan keahlian mereka untuk menyerap khasiat ramuan suci ke dalam tubuh mereka. Tiba-tiba, terdengar semburan suara daging dan tulang yang menggeliat. Melihat itu, Yang Ke terkejut saat mengetahui bahwa anggota klan iblis kuno ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus dan aneh pada saat ini. Dan belenggu yang dipasang pada mereka telah hancur, sehingga mereka mendapatkan kembali kebebasannya. Dan adegan ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum kabut yang meledak perlahan menghilang. Dan semuanya diserap oleh anggota klan iblis kuno. Pada saat ini, Li Rong dan Han Fei membuka mata indah mereka dan menunduk dengan senyuman di wajah mereka. "Tuan Li, semuanya beres." Huamo berdiri di bawah dan berteriak keras. "Apakah semuanya sudah dikemas?" Li Rong bertanya. "Saya sudah membawa semua yang perlu saya bawa." "Oke." Li Rong mengangguk lembut dengan ekspresi gembira di wajah cantiknya dan berkata dengan keras, "Hari ini, klan kita akan pergi dari sini. Anggota klan harap ingat tempat ini dengan mata kepala sendiri. Disinilah klan kita telah tinggal selama bertahun-tahun. Tempat ini telah ada di sini selama ribuan tahun, dan Anda tidak akan pernah kembali lagi." Saat suara itu keluar, setiap anggota klan iblis kuno menoleh dan melihat sekeliling, dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Sejak mereka lahir, keinginan mereka adalah pergi dari sini dan pergi ke dunia luar. Tetapi ketika sampai pada momen ini, mereka masih merasa sedih. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. "Komandan, silakan naik." Li Rong melambai tangannya, kemudian Huamo, Yinya, dan Sueji dengan cepat terbang ke sisi Li Rong. Mereka berlima saling memandang dan mengangguk serempak. Saat berikutnya, kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang dilepaskan, merobek langit yang kacau. Namun metode mereka berbeda dengan ruang robek yang digunakan oleh Yang Ke. Mereka hanya menggunakan metode khusus untuk membuka jalan keluar dari dunia kecil misterius ini ke dunia luar. Terakhir kali Yang Ke pergi, Li Rong dan yang lainnya juga menggunakan metode ini untuk mengeluarkannya. "Saya akan keluar dan melihat dulu, dan Anda akan melindungi anggota klan dan mengikuti saya," kata Li Rong dan segera bergegas menuju celah. Setelah sosoknya menghilang, Han Fei dan yang lainnya mengatur agar anggota suku melewati pintu keluar dengan tertib dan meninggalkan dunia kecil misterius ini. Di pegunungan tak berujung yang tertutup salju, Shirley melihat ke bawah dengan ekspresi serius. Sementara Yumo juga memiliki ekspresi jelek. Dan tidak jauh dari situ, Zhang Ao, Zhou Guan, dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Karena di bawah, beberapa gunung yang tertutup salju rata dengan tanah, yang merupakan hasil pertarungan antara orang kuat yang telah mencapai kesucian tingkat kedua, dan orang kuat yang telah mencapai kesucian tingkat ketiga. Namun gas beracun dan gas busuk
meresap ke area yang luas, sehingga tidak ada yang berani turun untuk menyelidiki dengan mudah. Karena pegunungan putih bersih yang tertutup salju ini sepertinya telah berubah menjadi rawa beracun. Jika seseorang dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah mencium gas beracun dan busuk, mereka akan diracuni dan mati di tempat. Berubah menjadi genangan nanah, dan inilah penderitaan yang dialami beberapa murid istana Posuan yang pergi untuk menyelidiki. Pria pembawa peti mati sialan ini yang juga anggota klan iblis berani menyerang saya. Dia benar-benar pantas mati. Wajah cantik Shirley berubah dan dia mengutuk dan marah. Beberapa hari yang lalu, dia mengikuti aura Yangke yang menghilang dan menemukan jejak pria pembawa peti mati di dalam gua. Sebelum dia bisa menyelidikinya, pria pembawa peti mati itu tiba-tiba menyerangnya. Menghadapi orang mati yang kekuatannya telah mencapai tingkat kesucian kedua, Shirley juga mengeluh tanpa henti. Setelah 2 hari berjuang keras, tubuhnya hancur berkeping-keping. Meski begitu, setelah dia dihancurkan, gas beracun dan gas busuk yang terkandung di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun menyebar. Jadi Shirley harus menghindari tepian untuk sementara waktu sambil menggunakan kekuatannya untuk meniup gas beracun di bawah. Sambil menunggu kesempatan, namun dia sangat prihatin dengan peti darah yang dilindungi oleh pembawa peti mati. Dari peti darah, Shirley mencium aura dewa iblis besar, dan dia hampir bisa menyimpulkan bahwa peti mati darah itu pasti ada hubungannya dengan dewa iblis besar yang legendaris. Bahkan Zhang O, Choguan, dan yang lainnya memandang tanpa daya. Mereka datang justru untuk pria pembawa peti mati. Namun sekarang, Shirley lebih dulu menghancurkan pria pembawa peti mati itu. Namun menghadapi jenderal iblis ini, mereka tidak marah sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi, merasa lebih baik daripada Huang Lian. Pada saat ini, gas beracun dan gas busuk yang menyelimuti di bawah secara bertahap menjadi lebih lemah. Setelah beberapa saat, mereka bisa turun untuk menyelidiki situasinya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya merah mekar dan aura yang membuat Shirley merasa tidak nyaman menyebar. Bahkan wajah cantiknya menjadi pucat, dan dia melihat dengan seksama dan melihat sesosok tubuh muncul dari cahaya merah. Berdiri di udara, melambaikan tangannya untuk menghilangkan sisa gas beracun dan busuk. Kemudian dia menemukan serpian daging dan darah berserakan milik pria yang membawa peti mati itu. Memasuki tingkat kesucian kedua. Shirley memandang wanita cantik yang tiba-tiba muncul dan terkejut, dengan ekspresi kebingungan di mata indahnya. Dia dengan jelas merasakan bahwa wanita yang tiba-tiba muncul ini mengandung energi iblis yang sangat kaya di tubuhnya, dan dia jelas merupakan anggota klan iblis. Kenapa wanita seperti itu tiba-tiba muncul di sini? Pihak lain sepertinya menyadari kehadirannya dari jarak yang cukup dekat. Mata dagingnya menatap ke arah ini dengan perasaan gembira dan tidak takut, dan bahkan sedikit kebencian dan provokasi. Shirley tersenyum diam-diam. Kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada pihak lain, jadi dia secara alami percaya diri. Namun satu demi satu sosok muncul dari cahaya merah muncul kembali. Masing-masing adalah anggota klan iblis. Setelah muncul, anggota klan iblis ini berpusat pada wanita yang muncul pertama kali, dan semua orang mencari tempat tinggal. Setelah berdiri diam, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan penuh semangat. Dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya, merasakan hawa dingin di sekitarnya. Dia memungut salju di tanah dan melontarkan kekaguman dan seruan. Seolah-olah mereka belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Saat itu sudah larut malam dan cahaya bulan yang dingin mulai turun. Bulan sabit dan bintang-bintang yang menjulang juga menarik perhatian mereka. Shirley dan yang lainnya tercengang. Mereka semua membeku di tempat, alis mereka menyatu, dan mereka tidak tahu dari mana datangnya begitu banyak iblis. Bagaimanapun, orang-orang dari klan iblis kuno telah disegel selama bertahun-tahun. Melihat dunia yang indah ini dan memiliki ilusi bereinkarnasi sebagai manusia, tubuh mereka sedikit bergetar. Dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan dan berteriak ke langit, dan adegan itu berlangsung meriah. Adapun Shirley dan yang lainnya sepertinya mereka hanya menonton dan tidak dianggap serius. Baru setelah Yangke dan Wuji mengikuti Han Fei keluar dari dunia kecil misterius,
Mata indah Shirley yang tajam menoleh padanya. Matanya penuh dengan keserakahan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.